Jadi dia tuh cerita katanya memang villa itu nggak boleh dibuka, dan itu kayak jadi sarangnya atau apa, pokoknya banyak lah di situ. Jadi katanya waktu kita keluar dari villa itu, Mas, itu katanya penuh di sana. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada malam hari ini kita akan memasukin segmen yang udah lama kita nggak buat nih, yakni cerita horor. Nah, kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Mas Rizky Harisnanda. Apa kabar Mas Rizky? Halo, alhamdulillah baik. Gimana nih? Apa, Mas? Alhamdulillah baik, sehat, dan walaupun apa ya, kita tahu ya sekarang suasana sekitar lagi nggak enak gitu ya, tapi alhamdulillah kemarin sebenarnya 2 minggu terakhir tuh sempat kena tracing dari 3 orang, Oke. tapi alhamdulillah orang kantor, karena masih masuk kantor, jadi ya alhamdulillah sih masih negatif 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 gitu. Tapi ya gitulah, berusaha buat baik-baik aja walaupun sebenarnya di luar sana sedang tidak baik-baik saja katanya, gitu sih. Itu horor horor juga di luar ya, karena Itu dalam arti horor kita juga, bener. Horor yang sama-sama tidak terlihat, karena tapi lebih kita horor lihat ini kayaknya bisa bikin masuk rumah sakit ya. betul varian yang baru ini entah entah kenapa ini membuat gelombang Mhm, baru nih. Dalam arti mungkin yes. dianggap masih belum tsunami sih, tapi kita berharap Mhm. bisa dicegah dari tsunami COVID ya. Jangan sampai terjadi Amin seperti amin amin India amin sih. amin. Walaupun kita lihat ini rumah sakit di berbagai daerah, baik itu Bekasi, Mhm Jakarta, Tangerang, bahkan Bogor, Bandung, ini mhm. sudah membludak bahkan menggunakan tenda-tenda darurat ya. Kita berharap, benar-benar Betul. berharap nih, semoga kedepannya ini bisa terkendali sih, Mas. Iya, amin amin. Yang pasti, apa ya, tetap waspada tapi nggak usah terlalu dipikirin gitu kali ya, kayak dibawa, maksudnya gini, kita tahu prokesnya apa, pakai masker kemana-mana, terus cuci tangan, patuhin protokol kesehatan, tapi sebisa mungkin juga tetap, apa ya, tenang, karena yang paling penting sebenarnya kan di dalam diri kita kan, kalau mentalnya sehat, semoga sih nanti, kesehatan fisiknya juga ikutan sehat gitu. Jadi nggak usah terlalu panik dipikirin, tapi tetap, taat prokes kali ya. Mhm. Gitu sih. Jangan parno, tapi tetap misalnya tetap Nggak usah ketat ya. parno. Sekarang udah Betul. 6M ya. Karena salah satunya lagi Mhm. nggak boleh makan-makan bersama lagi. Heeh, makin banyak M-nya kayaknya ya. Mungkin nanti Hmm. sebulan kemudian nambah lagi jadi berapa M, Hmm. makin banyak M-nya ya. Jadi Iya sekarang iya masih iya, tapi sibuk nggak ya? apa-apa lah buat kebaikan bareng-bareng. Iya, karena mungkin kerja di media kali ya, Mas. Maksudnya salah Wajib satu ada, yang betul. mungkin agak sulit buat misalnya WFH segala macam ya kan di media, karena kita kerja 24 jam, tapi memang di kantor sendiri juga udah sangat dibatasin sih, kayak misalnya udah mulai, pengurangan program-program tuh beberapa ada yang dipangkas, jadi memang buat menghindari, jumlah kerumunan, jumlah kita masuk ke kantor, jadi supaya makin nggak lama-lama gitu lah di kantor, gitu sih. Hmm, hmm, hmm. Iya nih, benar-benar ya. Kita benar-benar bersama-sama berdoa supaya istilahnya ya semoga ini tahun ini setidaknya itu jangan ada gelombang-gelombang baru sih, Mas ya. Mhm, Gitu. amin amin amin. Nah, Mas, sesuai dengan Mhm segmen kita nih mengenai cerita horor nih. Saya udah mhm. lama sekali nih nggak mendengar cerita horor lagi nih. Dan tiba-tiba kemarin itu sempat ngomong sama Mas Rizky nih, kayaknya Heeh, ada pengalaman yang cukup berkesan nih ya mengenai betul, horor nih ya. Nah, banget eee, banget. gimana kalau boleh cerita? Oke, jadi, ini cerita horor sebenarnya tuh kejadiannya tahun berapa ya, kalau nggak salah sih 2012 atau 2013 gitu ya, udah lama banget. Jadi, kalau saya sendiri sebenarnya bukan bukan tipikal orang yang peka, nggak ngelihat, maksudnya gini, melihat, makhluk halus yang secara kayak bener, maksudnya gini, kadang kan kita atau beberapa orang ada yang beranggapan kayak merasakan ada makhluk halus, tapi sebenarnya itu kan nggak tahu kan, bisa jadi Mmm, perasaannya dia doang, mmm. atau memang beneran ada, maksudnya masih agak 50-50 tuh. Nah, kalau saya jujur pernah sekali, ada kejadian yang mistis yang bener-bener saya tuh ngelihat ngelihat sosok yang maksudnya bukan bukan bayangan atau bukan apa, tapi ini bener-bener saya lihat
lihat bentuknya tuh, lihat sosoknya, dan itu orang yang sudah nggak ada gitu ya, itu cuma sekali. Itu waktu Oke. waktu masih kecil. Jadi Kenal? kayak maksudnya Kenal sama orang pernah, itu? tapi Oke. Oke, pernah. terus? Jadi ini cerita lain sih, tapi mau diceritain di sini atau Hmm, hmm. nanti aja? Boleh, boleh. Kalau Oh, nggak boleh. boleh, Oke. boleh 2 cerita juga boleh, nggak apa-apa. Oke, oke, boleh deh, tapi ini mungkin buat ini aja kali ya, buat apa, intro kita sebelum nanti. Jadi, ya memang saya bukan bukan orang yang apa, yang peka dan punya pengalaman banyak, tapi pernah sekali waktu itu kejadian itu waktu SMP. Hmm. Waktu saya SMP, jadi saya tinggal di Lubang Buaya. Oke. Bener-bener Waktu itu rumah masih itu gelap ya? masih gelap banget. Jadi Hmm. benar-benar rumah itu ya di samping museumnya Lubang Buaya. Jadi kalau saya naik ke atap rumah, itu saya lihat ke atas itu adalah lapangannya museum Oh, Monumen serius? Pancasila Sakti. Serius, jadi Oh, sedekat itu gitu. Dan kebayang lah lingkungannya kayak apa dulu ya. Kalau kalau sekarang mungkin udah rame. kalau ngomongin rame, kalau di Jakarta kan sekarang kayaknya nggak ada tempat sepi gitu kan. Kuburan kuburan yang di dekat Kokas aja tuh jadi orang lewat Iya, Gojek hari-hari gitu lewat. ya. Bahkan ada yang jualan. Maksudnya kayaknya kalau ngomongin sekarang di Jakarta tempat sepi itu udah nggak ada kayaknya. Tapi kalau Hmm. dulu dulu tuh daerahnya horor banget gitu, karena ya ya bayangin aja dulu daerah pembantaian kayak apa kan, pasti daerah yang sepi, yang tempat jin buang anak gitu loh kalau orang Hmm. bilang. Nah, balik ke cerita dulu. Jadi waktu SMP itu kejadiannya, jadi waktu itu ada teman-teman SMP beberapa orang lah, saya lupa, ke rumah gitu kan, ke rumah. Terus ada satu teman kita yang rumahnya juga nggak jauh dari rumah saya, itu nggak bisa datang. Jadi pokoknya kita rame-rame harus jalan kaki dari rumah saya ke rumah teman saya yang nggak terlalu jauh. Tapi kita harus lewat. Jadi gini, kalau di Lubang Buaya, di Museum Lubang Buaya itu, karena saya rumahnya ada di kayak di sebelahnya gitu ya. Jadi kita warga di situ tuh ada akses kayak kita tuh bisa ngelewatin dari kawasan perkampungan itu, kita bisa masuk ke area museum, terus kita bisa keluar lagi kayak buat motong jalan. Jadi Jadi nggak itu muter. khusus buat warga lokal, tapi jalanan itu jadi kayak tembok tembok pembatas museumnya itu kayak ada pintu kecil besi gitu, kayak pintu Hmm. penjara Hmm. kecil. Itu pintunya buka tutup. Jadi biasanya dibuka jam 6 pagi, terus ditutup jam 9 malam. Jadi memang cuma buat warga dan yang misalnya mau kerja, jadi nggak perlu muter terlalu jauh, kita bisa lewat situ. Nah, waktu itu kayak kita lagi jalan rame-rame ini ya, jalan rame-rame, anak-anak SMP ini mau ke tempat teman, harus lewat si jalan motong ini Hmm. malam-malam Hmm. kan. Hmm. Jadi kondisinya itu di dalam museumnya itu kondisinya adalah dulu itu Lubang Buaya itu hutan karet. Jadi masih banyak pohon-pohon karet gitulah. Hmm. Jadi singkat cerita, kita jalan kaki lewat jalan yang gelap, lewat area museum itu. Jadi ada jalan setapak gitu, ada jalan setapak konblok, kanan kirinya itu adalah kayak semak-semak dan hutan karet. Jadi Hmm. kalau malam, ya kalau nggak berani-berani banget, nggak akan berani lewat situ gitu, karena gelap banget Iya, gitu. kebayang, Jadi kebayang, kebayang, bisa kebayang. bayang malam-malam jalan-jalan setapak, kita lewat museum yang tempat pembantaian gitu ya. Jadi kita jalan rame-rame nih, anak-anak kecil. Jadi kalau jalan-jalan setapak itu kan karena nggak muat banyak, jadi kita kayak memanjang ke belakang gitu kan. Jadi Betul, kayak satu baris. satu jalan setapak itu kayak cuma muat 2 orang, jadi kita dua dua tuh ke belakang. Jadi waktu kita jalan itu, di sebelah kanan kita lah, kayak dari jarak kita jalan setapak itu, jarak sekitar kayak 3 meter, 4 meter gitu, di antara semak-semak itu ada sesosok laki-laki Hmm. berdiri sambil ngelihat ke langit, dan itu kita jelas banget ngelihat. Jadi itu kan gelap ya, kanan kiri itu gelap. Tapi laki-laki ini tuh kayak nyala gitu loh, kayak kayak disorot lampu dari jauh. Jadi kayak hanya yang nyala tuh hanya dia aja. Tapi kita ngeliat wujudnya orang, dan itu semua ngelihat gitu. Kenapa semua ngelihat? Karena tiba-tiba kita lagi jalan di jalan setapak ini, terus kita semua tiba-tiba melipir agak ngejauhin si sosok ini. Jadi tiba-tiba semua tuh kayak jalannya melipir keluar dari jalan setapak itu, agak agak menjauh sambil jalan, sambil diem semua gitu kan. Diem diem semua sampai kita ngelewatin si tembok yang keluar itu. Terus akhirnya pada ngomong gini, tadi kalian aneh gak sih? Iya, aneh-aneh, kita bilang gitu. Kalian tadi lihat orang tadi nggak gitu? Iya, lihat-lihat. Kok aneh banget ya gitu. Nah, kebetulan karena saya orang situ, saya mengenali sosok itu. Hmm. Saya bilang, oh itu si kakek ini. Nah, si kakek ini
si kakek ini memang dia tuh punya tanah di dalam area museum yang kayak buat nanam singkong apa segala macam lah. Jadi memang dia aktivitasnya sering bolak-balik ke tempat itu. Tapi nggak malam-malam juga sih sebenarnya. Tapi Mhm. pokoknya kita jalan, teman-teman saya nggak kenal kan bilang aneh kan, itu aneh banget tadi orang, soalnya kayak pokoknya kita lewat situ tuh takut, langsung takut semua, gimana sih, nggak ada yang, semua Merinding. takut gitu. Nah, tapi karena saya bilang kayak, "Oh itu mah saya kenal," gitu, itu kok memang dia punya punya kebun di situ, saya bilang gitu kan. Terus kayak teman saya satu biasalah ada yang kayak nyeletuk, coba-coba kita lewat lagi," gitu. Cuman beberapa ada yang, "Udah nggak usah lah, nggak usah," gitu kan. Dan akhirnya kita nggak jadi nih, kita Mhm. tetap ke rumah teman saya, Mhm. udah intinya nggak ada kejadian lagi sampai besok pagi. Besok pagi besok paginya, eee, saya nanya ke mamah gitu kan, kayak, "Mah, semalam aneh banget," aku bilang gitu kan, saya bilang gitu, "Iya kenapa?" Gitu. "Jadi kita semalam tuh rame-rame lagi jalan di jalan itu ya, terus tiba-tiba ada kakek ini," saya bilang, "kakek ini tapi malam-malam ngapain ya?" Terus oh ya, jadi si kakek ini posisinya adalah dia itu lagi kayak bengong ngeliatin langit gitu, Mhm. tapi kita lewat tuh dia kayak Nggak nggak ngeh. ngerespon, nggak, Oke. kayak tetap melotot aja. Jadi kayak orang bengong gimana sih, itu kan aneh ya, Mhm. posisinya aja udah aneh. Mhm. Pas saya ngomong ke nyokap gitu, saya bilang, "Iya ada si kakek ini, saya lihat malam-malam, itu tadi malam," saya bilang gitu kan. Terus dia bengong aja gitu di tengah semak-semak dan dia nggak, ya dia kayak diem aja, nggak noleh kayak Oh. ke kita atau apa gitu. Ternyata, nyokap saya bilang, "Oh, kakek itu kemarin sore meninggal, Kemarin sore. tabrakan nggak jauh dari situ kemarin sore." Ih, saya jadi merinding lagi nih. Gitu, jadi kayak, "Hah? Serius?" Saya bilang. Tapi, ya itu masalahnya, yang lihat bukan cuma satu orang, Mhm. semua tuh lihat, gitu. Semua anak-anak itu lihat. Gitu, makanya kayak, oh, ya ya saya bilang saya beneran ngelihat, maksudnya karena saya hafal Mhm. banget mukanya, karena saya lihat Mhm. mukanya, dan maksudnya bukan yang bayangan-bayangan apa sekelebat-sekelebat, Bayangin gitu. kita benar-benar lihat sosok itu nyata, kayak kayak orang tapi disenterin dari jauh gitu loh. Jadi Mhm. muka itu kelihatan jelas, itu siapa, gitu. Mhm. Nah, Gitu sih. Jadi itu tapi itu pengalaman pertama dan udah nggak pernah lagi. untungnya itu semuanya ngelihat ya. Kalau kalau enggak kan Nah pasti kan pasti itu kan susah ya. dia. Agak ngeri juga kalau saya doang sendiri ngelihat kan. Untungnya waktu itu semua ngelihat. Nah, terus Gitu deh. istilahnya respon dari teman-teman Mas Rizky, misalnya Mas Rizky kan pasti kan ngomong, lu tahu gak tuh? Ternyata itu kemarin gini gini Iya gini. iya iya, heeh. Terus gimana? Ya udah kasih tahu ya mereka kaget dan kayak, "Ah, serius serius?" Itu kan kayak di film-film banget ya, kayak kita ngelihat Hmm. orang yang ternyata kemarin sudah meninggal tapi kita lihat gitu-gitu kayak film. Tapi ya udah maksudnya ya kaget tapi nggak gimana gimana banget juga karena mungkin masih anak-anak SMP gitu kali ya. Cuman Hmm. ya itu maksudnya benar-benar nyata kayak, ih saya lihat banget dan maksudnya gini, kalau mau dipikirin saat itu kalaupun misalnya itu orang tuh aneh aja maksudnya, karena Hmm. dia nggak respon kita lewat, Hmm. Hmm. terus dia ngapain di tengah-tengah semak-semak itu bengong gitu, kayak kayak lihat ke langit gitu loh. Tapi kita Hmm. lewat tuh kayak, ya udah dia lihat aja ke situ, nggak noleh atau apa, Hmm. Hmm. Tidak merasa dan auranya nggak enak kalian lewat ya. waktu kita lewat. Hmm. Iya, Nah, saya mau tahu, gitu sih. apakah ada dampaknya nggak tuh dalam arti dari Mas Rizky dan teman-temannya itu Heeh, berapa hari? Maksudnya dalam arti apa ada yang oh, sakit atau apa? iya 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 iya, kayak ada after taste-nya gitu ya. Hmm. Hmm. Untungnya sih kayaknya nggak ada ya, ya itu tadi ada yang tiba-tiba jadi nge-upload waktu itu karena kayak, "Hah, beneran nih?" Maksudnya ya kita lewat mungkin saya mungkin karena masih sekolah, maksudnya kejadiannya mungkin pas masih sekolah gitu kan, jadi nggak terlalu dengar. Jadi dia tuh rumahnya emang maksudnya bukan di perkampungan saya, di kampung sebelah yang saya harus lewat itu. Jadi emang nggak tahu infonya akhirnya, Hmm. gitu. Jadi katanya ketabrak motor waktu dia nyebrang mau pulang, Oh, 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 oke, oke, gitu. oke, oke. Itu nama apa? Tapi tadi itu untungnya sih kenapa tidak Mhm. ada tidak ada maksud Yes, jahat iya 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 iya. segala macam ya. Nah, nanti ya dan tadi itu Heeh heeh heeh. yang cukup Heeh. uniknya sih bisa dilihat oleh semua orang nih, teman-teman Mas nih. Ini Mhm mhm. sebenarnya itu satu fenomena yang cukup unik sih kalau menurut saya sih ya.
Karena biasanya kan hanya orang-orang tertentu aja yang melihat nih, satu atau dua orang yang melihat. Mm-mm. Tapi kalau Mm-mm. menampakkan diri ke banyak orang ini cukup unik sih. Nah, jadi itu benar-benar pengalaman Mbak pertama Mas ya. Dulu-dulunya nggak pernah Mm-mm. ngalamin kayak gitu. Betul. Oke. Nggak pernah. Jadi nggak pernah ada pengalaman mistis, peka juga enggak, yang lihat cuma sekali-kali itu aja waktu SMP itu, dan udah habis itu sama sekali nggak pernah ada pengalaman sampai suatu saat, Sampai until. eee, sampai jadi waktu itu kalau yang ini kejadiannya kayaknya 2012 atau 2013 saya lupa. Jadi, nah, karena tadi saya bilang saya nggak ada pengalaman bisnis, saya juga nggak terlalu percaya sama, maksudnya gini, percaya ada, tapi nggak terlalu percaya sama, apa ya, cerita-cerita orang yang misalnya aneh-aneh, misalnya kayak melihat apa-apa gitu. Ya sebatas percaya bahwa ada dan ya udah gitu. Nah, bahkan bahkan saya tuh nggak percaya sama orang kesurupan. Nggak tahu kenapa menurut saya kalau orang kesurupan tuh kayak nggak, pasti mereka acting gitu, pasti mereka pura-pura. Dulu mikirnya gitu, Oke. sampai nah sebuah kejadian di 2012 atau 2013 ini, Mas. Jadi waktu itu gini sebelumnya. Jadi, waktu itu temenku ada ulang tahun kan, temenku ulang tahun, jadi dia ngajak, kita-kita teman-temannya tuh ditraktir ke safari, safari night, safari malam di taman Hmm, hmm, safari, hmm. gitu. Jadi, eee, intinya kita jalan-jalan lah ke safari itu malam-malam. Tadinya memang cuman mau ke safari aja terus pulang gitu kan, tapi tiba-tiba, pas udah di safari itu teman saya bilang, eee, "Saya mau sewa villa," gitu kan katanya, di daerah Ciloto gitu. Dia mau sewa villa. Safari Night itu kan ada di hari Sabtu ya, malam Minggu. Hmm. Jadi waktu itu dia tiba-tiba ide untuk sewa villa, dan waktu dia kontak villanya itu nggak ada kamar gitu. Memang kita kayak, "Ya iyalah gimana sih, lo mau dadakan malam Minggu ya pasti nggak Dadakan. akan dapat kamar," gitu. Hmm. Heeh, tapi dia tetap kekeh, dia bilang, "Nggak bisa, gua akan dapat kamar," dia bilang gitu. Oh ya udah, oke. Terus nggak lama dia kabarin lah, nggak lama dia kabarin, "Oke nih ada." Padahal tadi sebelumnya kita dengar orang villa ini bilang, "Nggak ada kamar." Tiba-tiba ada kamar. Ternyata ini adalah awal dari semua mimpi buruk di malam itu, yang Oke. nanti akan terjawab di akhir. Nah, pokoknya dia dapatlah nih kamar katanya. Oke, dapat nih kamarnya gitu. Kita juga agak kayak, "Gila hebat banget lo," gitu. Malam Minggu, sebelumnya lo kontak itu dibilang full, akhirnya dapet. Dan kita juga nggak ada kepikiran macam-macam ya, cuman kayak, "Oh ya udah," gitu, "berangkat berangkat." Akhirnya berangkatlah ke villa itu bareng-bareng, saya lupa berapa orang, bareng-bareng, dan, dia juga telepon keluarganya, gitu. Telepon keluarganya bahwa, "Ya ini Hmm. sewa villa," gitu, "nyusul aja," gitu. Hmm. Jadi bakal banyak orang nih di villa itu nantinya. Jadi pokoknya villa ini ada di daerah Ciloto Puncak, villanya, villa adalah gitu ya, villa di sana. Terus ya udah, pokoknya kita dapat sampai sana malam-malam kan, sampai sana malam-malam, entah jam berapa, sampai malam-malam, terus ya udah biasa beres-beres, sampai di villanya tuh beres-beres, terus, ya bagi-bagi kamar, udah tahu di kamarnya di mana, terus nggak lama juga, keluarganya teman saya datang. Jadi mamanya sama sepupu-sepupunya gitu datanglah beberapa orang. Eee, Waktu itu kayak sepupunya tuh kayak anak-anak SMA gitulah, kayak Hmm. maksudnya masih anak-anak muda. Terus dateng, ya udah rame, dan saya itu kan tipikal yang sebenarnya kalau misalnya pergi ke mana-mana tuh nggak suka begadang ya. Jadi Hmm. kayak, ya mau liburan, mau kemana pun pasti ya jam 9-an tuh udah tidur gitu. Maksudnya nggak terlalu suka gimana-gimana, kayak udah pokoknya tidur aja. Udahlah intinya tidurlah tuh, entah jam berapa, jam 10, jam 9 atau jam 10 mungkin ya, tidur di satu kamar tuh. Waktu itu di kamar saya tuh ada 3 atau 4 orang lah, tidur nih. Tidur, terus kayak baru merem, perasaan sih baru 30 menitan gitu, Mas, baru tidur, digedor lah, "Dudur," gitu kan, "Dudur, bangun bangun," gitu. Terus saya buka pintu, "Kenapa?" Saya bilang gitu, "Itu, ada yang kesurupan," gitu, "si Anu, teman kita, Hmm. yang di kamar," pokoknya ada di satu kamar itulah mereka, grupnya gitu. Ya udah, terus kayak, "Hah? Tuh kesurupan?" Saya bilang gitu. Saya sama sekali belum pernah berhadapan langsung dengan orang kesurupan. Hmm. Tapi pernah dengar aja kayak, "Oh ya, ada yang kesurupan," atau apa gitu. Tapi menyaksikan secara langsung orang yang kesurupan nggak pernah seumur hidup. Hmm. Terus ya udah malam itu, eee,
kita yang ada di kamar saya itu keluar semua, kita ke kamar yang dibilang kesurupan itu. Jadi ada satu orang teman kita ini, dia lagi posisinya tuh duduk di atas tempat tidur, lagi dipegangin gitu ya, Hmm. lagi dipegangin, dan dia marah-marah gitu, pakai bahasa Sunda, marah-marah. Kayak apalah pokoknya bahasa saya juga Tapi agak-agak kurang ngerti. sebelumnya dia bisa bahasa Sunda nggak? Sebelumnya memang orang Sunda sih. Oh, oke, baik, baik, oke. Jadi dia ngomong Sunda, terus kayak, dan jujur waktu itu saya belum takut sama sekali. Hmm. Jadi waktu itu benar-benar saya cuma ngelihat dari pintu gitu ya, dari depan pintu kamarnya, kayak biasa aja. Terus saya sempat sempat menghampiri gitu ke dekatnya dia, terus kayak baca-baca ayat-ayat gitulah, kayak baca-baca, terus kayak nyoba-nyoba ya eh, sesuai dengan apa yang saya pernah lihat di TV atau kata orang aja, kayak pegang-pegang jempol kakinya gitu-gitu loh, Hmm. sambil Hmm. sambil baca-baca sebisa saya, tapi nggak ada rasa takut, benar kayak cuman, aduh lama banget sih, kayak lu cepetan deh keluar, gue mau tidur. Sesantai itu masih saat itu, Serius? karena serius, karena saya mikir nggak tahu kenapa ya, kayak pokoknya saya mikir itu dia nggak kesurupan aja saat Hmm. itu ya, pokoknya kayak mikir Hmm. ya cuman kayak aduh apalah ini gitu. Histeris, nyari perhatian, Heeh, mungkin gitu ya. iya, heeh, gitu kayak jadi kayak semua tuh udah pada ketakutan, kayak megangin tangannya dia tapi dia marah-marah, dan bahkan saya ingat saya sempat ke dapur dulu bikin energen. Itu orang orang udah pada takut, tapi saya kayak kayak ke dapur dulu bikin energen anget gitu, terus balik lagi ke sana kayak cuman ngeliatin dari depan pintu sambil seruput-seruput gitu kan, kayak ini kapan keluarnya ya, maksudnya gue saya cuma mikir cepetan selesai saya mau tidur, sama sekali nggak ada takut. Udah nih, nggak lama ada kayak penjaga villanya gitu datang. Hmm. Jadi apa, gambaran villanya tuh gini, jadi dia tuh kayak satu kawasan gitu mas di bukit, Hmm. tapi kayak banyak villa-villa gitu loh, jadi kayak kita tuh sewanya per villa. Oke, antar vilanya itu jauh nggak? Antar villanya, jadi dia kontur itu bukit, jadi kayak ada yang di bawah, ada yang di atas, jarak-jaraknya mungkin kayak lumayan jauh sih, karena agak private, maksudnya kayak antar villa kayaknya nggak terlalu yang kayak bisa interaksi gimana-gimana, jadi mungkin jaraknya agak agak lumayan, tapi kayak villa-villa gitu banyak, ada yang di atas, ada yang di bawah, karena kontur tanah itu bukit-bukit. Jadi di bawah itu ada lobbynya, tapi habis dari lobby kita kayak jalan kaki ke jalan setapak ke villa masing-masing gitu, ada jalannya sendiri. Nah, terus nggak lama itu ada si orang villa datang, ya sama dia juga kayak mencet-mencet jempol kaki apalah baca-baca gitu. Terus saya masih tetap dengan minum di depan pintu sambil ngeliatin gitu ya. Terus akhirnya keluar, dan si teman saya ini kayak si teman saya yang kesurupan ini kayak lemes gimana sih, kayak dia ngos-ngosan Hmm. gitu. Terus kayak ya saya beneran oke, udah yuk tidur lagi, saya bilang gitu. Udah tidur lagi gitu, udah tidur 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 gitu, nggak usah heboh, saya bilang gitu kan, nggak usah heboh, tidur lagi. Oke lah, balik ke kamar nih, balik Hmm. ke kamar, terus kayak baru merem 10 menit kali ya, digedor lagi mas, dor 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 gitu kan, dor 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 gitu. Dan saya agak emosi karena maksudnya, aduh ini tuh ngantuk banget, maksudnya Hmm. maksudnya gini, kalau kalau emang takut setan atau apa, udah deh tidur aja, besok besok pagi baru kita pulang. Hmm. Pokoknya pokoknya digedor nggak santai gitu, itu posisi tuh kayak udah jam 2-an pagi, digedor-gedor kamar saya lagi, akhirnya saya buka kamar, saya bilang, "Kenapa?" Gitu. Terus teman saya yang punya acara itu bilang, "Kita pulang." Hmm. Gitu Kenapa? kan. Terus saya kayak, "Hah? Jam 2 Hmm. pagi? Hmm. Kita pulang?" Gitu kan. Terus saya bilang kayak, "Ya ampun, maksudnya sumpah loh ini di puncak," maksud saya, terus kayak kita nginep sini udah malam gini, "Udahlah nggak usah berlebihan," saya bilang gitu. Maksudnya, "Udah kita tidur aja, besok pagi pulang." "Enggak," teman saya tetap bilang, "Enggak, kita pulang 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 sekarang, pulang pulang." Jadi saya dengan agak emosi dan kesel karena ngantuk juga, kayak, "Duh sumpah ini apaan sih? Maksudnya berlebihan banget kalian." Ya udah dengan kayak emosi gitu, beres-beres lah. Kita beres-beres, terus beres-beres, waktu kita keluar dari gedung villa kita, Hmm. kayak itu satu yang tadi kesurupan, itu Hmm. teriak-teriak lagi, Mas. Jadi kita lagi jalan-jalan pindahan, kayak mau turun ke lobbynya itu yang ada di Hmm. bawah, satu orang yang tadi kesurupan itu teriak-teriak lagi, dan ditambah 2 orang lainnya. Oke, oke. Jadi total 3. Nah, di situ jujur nah di situ saya baru mulai takut. Gitu. Kenapa saya mulai takut? Karena ada satu orang sepupunya teman saya yang juga
saat itu kayak kerasukan, saya tahu banget ini orang tuh pendiam banget ya Mas, pendiam banget, pemalu, nggak banyak omong. Tiba-tiba pas kita melangkah keluar villa itu dia teriak-teriak. Yang saya pikir kayak ini bukan Berbeda. dia sih, maksudnya ini Beda beda, sekali. ini beda, ini beneran nih maksud saya gitu. Oh ya udah kayak akhirnya kita makin makin mencekam jam 2 pagi, nggak ada orang, kita kayak turun turun melewati sejalan setapak yang berbukit-bukit turun ke bawah itu malam-malam, Hmm. pagi-pagi bahkan kita turun dengan kondisi ada 3 orang yang lagi kayak kayak orang kejang-kejang gimana sih mereka teriak-teriak juga tapi mereka mereka kayak harus ditarik-tarik buat ikut ke bawah gitu. Jadi, nah itu baru kayak saya baru berasa, aduh lemes nih maksudnya, wah ini apa nih ya gitu, maksudnya ini kayaknya Hmm. sesuatu yang maksudnya ini Di kayak luar di nggak bener luar nih gitu, nalar. di luar nalar dan saya baru percaya masa aduh ini beneran sih karena si satu orang ini yang saya jadiin kayak, wah ternyata ada sesuatu yang nggak enak. Nah, terus, kita kumpul di lobi si villanya ini yang Berhasil ada di dibawa bawah, 3 orang itu ke lobi ya? berhasil dibawa. Heeh, jadi kita duduk semua di satu sofa sofa emang sofa lobi gitu kan, kita duduk semua dan nggak ada satupun orang villa di situ. Oke, oke. Jadi udah jam 2 pagi, kita di kursi itu duduk, kita cuma bisa diem, dan 3 orang ini marah-marah. Jelas nggak marahnya, ada yang Tiga ngerti nggak orang ini mereka itu ngomong apa? marah-marah, eee, ada yang ngomong bahasa Indonesia. Jadi intinya mereka tuh kayak di film-film ngomong kayak, "Kalian sudah mengganggu kami, bla Mhm. bla 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 bla." Pokoknya intinya marah-marah komplain gitulah, kayak, "Kalian kalian kalian ganggu, kalian apa," pokoknya marah-marah terus, dan kita semua di situ diem kan, takut. Mhm. Takut, takut, ya nggak tahu harus ngapain, ya ngantuk juga kali ya. Mhm. Jadi 3 orang ini pokoknya teriak-teriak sambil kita pegangin, terus, nggak lama saya baru sadar ternyata ada 2 orang kayak penjaga hotelnya gitu, ternyata dia di depan ruang resepsionis, Mas, dan dia diam saja. Mereka ngeliatin aja, Ngeliatin aja, nggak ada ngeliatin aja, respon, nggak ada respon, aneh kan? Kita juga kayak, kayak kayak udah biasa. kayak udah biasa. Nah itu. Jadi kita pertama kita pertama nggak kepikiran kayak, "Hah, kok kok mereka kayak apa mereka nggak bisa, maksudnya apa mereka nggak bisa nggak ngerti?" Sampai akhirnya kayak mereka juga takut gitu kan. Awalnya saya pikir kayak gitu, Mmm. tapi intinya mereka nggak bantu, kita di ruang inilah, kita di ruang itu, bingung mau ngapain, ketakutan juga akhirnya, dan saya nggak ada pengalaman apa-apa sama yang begituan gitu. Akhirnya saya dan satu teman saya yang kebetulan juga dia juga berinisiatif buat, "Oke, kita harus do something." Maksudnya nggak mungkin kita diem-diem aja di sini, ngelihat mereka bertiga ngomel-ngomel sampai pagi. Mhm. Mhm. Maksudnya kita harus coba deh buat buat mengeluarkan gitu kan. Nah, ya akhirnya kita cobalah kayak, apa ya, kita coba, eee, itu sebenarnya takut. Temen saya pun setelah itu cerita bahwa gue tuh sebenarnya takut, kita tuh lemes, kita tuh kakinya lemes, tapi satu sisi kita harus ngelakuin sesuatu buat nyelesain ini, minimal si orang-orang ini bisa bisa sadar lagi gitu. Mhm. Jadi di 3 orang ini kondisi kondisi kesurupannya itu beda-beda. Yang satu itu udah sama sekali nggak sadar, udah kayak ya pokoknya udah bukan dia. Nah, ada lagi yang satu ini setengah-setengah, Mas. Jadi Mhm. dia marah-marah, terus nanti dia tiba-tiba nyebut kayak "Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim," tapi habis itu marah-marah lagi. Mhm. Jadi kayak kayak Sadar naik antara. turun terus, Mhm. sadar nggak sadar, gitu. Yang satu lagi saya lupa, kayaknya sama-sama kayak gitu deh, sama-sama kayak nanti kalau kalau kita panggil namanya, dia nyaut, tapi habis itu dia marah-marah lagi gitu-gitu. Terus ya, Ada waktu itu saya perubahan sama suara nggak? Dalam arti dari wanita ke pria atau jadi berat atau gimana, apa gimana? ada, yang satu orang yang full itu suaranya udah beda, karena dia dimasukin sama kakek-kakek. Oh, bener-bener beda ya? Beda, suaranya beda, terus mereka memang berontak, tapi sebenarnya kekuatannya nggak sebesar itu, gitu. Maksudnya nggak Mhm. sampai kayak jadi Mhm. kita megangin pelan pun masih bisa handle gitu, mereka nggak yang sampai lari-lari.
gitu. Terus akhirnya ya saya dan teman saya yang inisiatifnya juga rada bingung sebenarnya kita harus ngapain gitu. Cuman akhirnya ya udah kita coba sesuatu deh. Akhirnya kita tuh kayak dengan sedikit sedikit pengetahuan dari agama masing-masing, terus pakai sedikit logika gitu gitulah. Kita usir mereka satu-satu. Jadi maksudnya kayak saya sama teman saya ke yang satu dulu. Oke, kita coba usir dia, udah coba usir aja sesimpel kayak udah pokoknya kita usir aja dia, suruh keluar dari situ. Nah, terus ya kayak di film-film beneran. Jadi ada satu yang kita suruh keluar, tiba-tiba dia minta kopi. Minta kopi, oke. Tiba-tiba kita suruh kayak apa? Pokoknya kita mau lu keluar gitu, lu nggak usah ganggu, keluar intinya gitulah. Tapi dia tiba-tiba kayak bilang, gue minta kopi. Terus saya berbekal pengetahuan bahwa saya kebetulan waktu itu kayak pernah baca atau ingat lah pokoknya. Jadi katanya dari info yang saya dapat, nggak tahu kalau benar atau enggak ya, mungkin nanti teman-teman kalau ada yang dengar, kalau misalnya punya pengalaman bisa komen gitu nggak sih? Komen down below nggak ya? Pokoknya kalau ada yang pengalaman mungkin nanti bisa bantu ini kali ya, bantu benar atau enggak gitu misalnya. Jadi kalau saya pernah dengar itu, kalau misalnya jadi gini ya, kalau di agama saya di Muslim itu kita yang saya tahu itu jadi yang ada di luaran sana, hantu-hantu yang kita sebut sebagai hantu, pocong dan lain sebagainya itu mereka tuh bukan rohnya dari orang yang sebenarnya, tapi mereka tuh jin. Itu jin tuh memang makhluk yang sudah ada dari zaman dulu. Kemudian mereka tuh kayak punya kemampuan, misalnya mereka bisa menyerap energi negatif dari misalnya orang yang mati penasaran, atau enggak mereka bisa meniru bentuk-bentuk tertentu gitu. Tapi mereka bukan orang itu gitu. Jadi dan berbekal juga ilmu bahwa ibaratnya makhluk-makhluk ini tuh makhluk-makhluk yang sebenarnya lemah kan, kastanya lebih rendah dari kita manusia itu lebih tinggi. Jadi harusnya mereka yang takut sama kita gitulah. Jadi saya ingat omongan itu. Jadi waktu dia minta kopi, yang saya lakukan bukan yang ngasih, tapi enggak. Saya bilang no, nggak ada. Sekarang lo keluar, lo itu lo tuh bukan siapa-siapa gitu ya, kayak gue tuh manusia lebih tinggi dari lo, kita tunjuk gitu kayak lo keluar sekarang. Pokoknya kita kayak marahin orang suruh pergi lo sekarang. Dan ada satu momen yang sempat bikin saya merinding dan mau pingsan kayaknya. Jadi waktu kita ngomong kayak gitu, ada satu orang Mas yang itu tiba-tiba noleh ke arah saya, set gitu ya. Terus dia bilang gini, lo berani sama gua. Itu tiba-tiba saat itu saya kayak, aduh ya Allah, kenapa gue sih? Maksudnya Psych war. kenapa lo ngomongnya ke gua gitu kan? Ya saya dengan kaki yang udah lemas bilang kayak, gua nggak takut, keluar lo sekarang. Saya bilang gitu. Terus dia ngomong gini lagi, gua panggil teman-teman gua sekarang. Lo berani lo sama gua. Aku kayak, saya tuh kayak, ya ampun, maksudnya salah nih gue kayaknya, tapi satu sisi kayak enggak, gue udah sombong, jadi gue harus terusin sombong gue sampai selesai gitu. Nah, terus ini juga Mas, saya juga berbekal dari pengetahuan agama, maksudnya kayak lupa-lupa ingat gitu ya, tapi saya pernah dapat informasi lah pokoknya. Jadi katanya kalau orang kesurupan itu di tubuh manusia itu si jin ini itu akan masuk lewat beberapa titik gitu. Saya kebetulan ingat. Jadi titiknya di mana aja? Ada di ubun-ubun. Terus ada di kaki, jempol kaki. Itu that's why kenapa ada orang yang mencet jempol kaki. Terus ada di perut, sama saya lupa, kayaknya ada di lengan tangan yang tempat kalau misalnya kita donor darah itu deh, ada di lipatan tangan siku yang atasnya itu. Sama di situ. Jadi waktu itu berbekal pengetahuan itu juga, saya juga lupa-lupa ingat, akhirnya saya coba pakai metode, ya kita pokoknya baca-baca doa yang kita tahu lah. Kita baca-baca doa yang kita tahu, sambil kita sentuh titik-titik itu. Dan benar aja, jadi kita sentuh titik-titik itu untuk memastikan dia itu masuknya dari mana, dia itu ada di mana. Gitu, karena di 3 orang ini, itu beda-beda titiknya. Jadi, kalau misalnya ada orang kesurupan langsung dipencet kakinya, ada yang nggak respon ternyata, karena dia bukan di situ. Gitu, dan itu juga pengetahuan yang saya dapat, yaitu sambil misalnya saya pernah dapat teorinya, saya coba praktek ternyata benar. Karena di 3 orang ini beda-beda Mas. Ada yang begitu saya tiup ubun-ubun kepalanya, user-usernya itu,
dia teriak. Jadi saat kita sudah tahu si jin ini ada di mana, kita baca ayat-ayat yang kita tahu, sambil kita tekan atau kita tiup bagian itu, mereka akan teriak. Mhm. Gitu. Jadi, makanya tadi saya bilang mereka itu sebenarnya lemah, tapi kelihatannya aja bisa. Tapi kayak kita sentuh, kita tiup aja mereka tuh teriak. Gitu. Jadi, di antara 3 orang ini, itu beda-beda. Jadi ada yang dari ubun-ubunnya saya tiup, ternyata dia teriak, ya udah kita kita kayak negosiasi, "Lo keluar nggak?" Tapi tetap misalnya saya tiup atau saya pencet, "Keluar, keluar, keluar," gitu. Mhm. Tetap tetap kita sakiti dari titik itu. Nah, ada lagi yang ternyata di perut. Jadi kayak saya tiup-tiup ubun-ubunnya, kok nggak Respon. reaksi gitu ya. Saya Mhm. coba titik lain nggak. Nah, ternyata ada yang di perut. Ya udah, jadi pas di perut itu kayak kayak cuma saya siramin air, kayak air aqua gelas itu saya taruh di tangan, saya oles ke perutnya, itu dia teriak, gitu. Satu lagi saya lupa di mana. Oh, sama satu titik lagi di ini, dari tengkuk tengkuk belakang leher ini. Jadi Mhm. makanya ada beberapa orang yang kalau kesurupan itu berat katanya kan. Jadi Betul, kayak ketindihan. karena karena dia bisa jadi dia ada di situ, dia ada di sini. Entah mungkin kayak ininya manusia kali ya, maksudnya memang itu kan titik-titik juga yang kita nggak tahu kan. Kalau di perut kayaknya di pusar deh, jadi Mhm. pusar, terus ubun-ubun, tengkuk, tangan, sama di jempol kaki tadi. Jadi di 3 orang ini beda-beda nih. Ada yang di kayak satu kalau saya nggak salah satu di tengkuk, satu di ubun-ubun, sama satu lagi itu di perut. Ya udah akhirnya saya dan teman saya karena udah tahu, maksudnya kayak, oh gini caranya, maksudnya dari satu orang ini kita coba menggilir 3 orang ini sambil ya udah karena kita udah makin tahu kan, kita makin ya udah tinggal tinggal dicari aja gitu. Sedangkan keluarga teman saya, teman-teman kita yang lain tuh mereka semua cuma diem karena takut kan, diem takut. Terus akhirnya ya udah karena udah tahu, oh oke, berarti cara cara mainnya gini nih gitu, cara cara Mhm. ngeluarinnya gini nih, ya udah kita kita udah dapat metodenya. Akhirnya keluar Mas, 3 orang ini sadar. 3 orang ini sadar, eee, 3 orang ini sadar, terus kita belum berani pulang waktu itu, karena masih jam jam 4-an lah kayaknya ya. Kita belum berani pulang, jadi kita sepakat untuk nunggu terang dulu, baru kita pulang, Mhm. Mhm. gitu. Jadi ya udah selesai kejadian itu kayak masih mencekam, cuman kita udah lemes banget di, resepsionis itu, kita duduk sambil kita nunggu terang. Terus sambil selesai itu, saya sempat ke parkiran. Jadi saya dan teman saya yang bantuin itu, sama drivernya si teman saya itu, kita ke mobil lah bertiga, kayak saya maksudnya capek gitu ya, capek. Terus kita ngobrol bertiga. Saya, teman saya, sama si drivernya itu ngobrol bertiga. Posisinya driver teman saya ada di kursi setir, terus ada teman saya di depan, saya di tengah. Jadi kita ngobrol, terus sempat ada momen kita ngobrol itu, tiba-tiba saya kayak mau pingsan. Mhm. Kayak Lemes. saya tuh ngomong berat, saya tuh mau ngomong tuh kayak, oh iya gitu ya? Oke." Dan teman saya yang satu ini ngeh kan, ngeh kayak, kayaknya ada sesuatu yang apa ya, yang nggak bener nih. Akhirnya teman saya ngelihat saya kayak gitu, ngajak pindah, "Udah kayak kita kita balik lagi deh ke itu aja ya, jangan di sini jangan di sini," gitu. Oh ya udah, pindah. Dan saya bilang memang sama dia kayak, "Iya, nggak tahu kenapa itu," saya bilang, "kepala saya tuh berat banget kayak kayak ketindihan gitu, kayak mau pingsan, tapi saya nggak kasih." Maksudnya saya tuh kayak nolak. Makanya makanya teman saya ngeh saya aneh tuh karena saya kayak berusaha buat nyautin, "Oh gitu ya? Iya ya? Iya ya?" Gitu. Saya berusaha sadar waktu itu. Mhm. Udah akhirnya akhirnya kita pindah tempat, selesai pindah tempat, kita nunggu sampai terang, habis itu pulang. Nah, ternyata dari 3 orang yang kesurupan ini Mas, yang 2 ini di rumahnya kemasukan lagi Loh, masih continue? dengan dengan makhluk yang sama. Jadi dari 3 ini, yang 2 ini ketempelan, bahasanya ketempelan ya, kebawa. Mhm. Mhm. Mereka ngikut sampai rumah. Tapi maksudnya sebelum pulang itu apa nggak nanya dulu ke orang villa? Maksudnya ini apa sih yang terjadi? Enggak? Enggak, Enggak? orang villa diem aja. Orang villa Oh, oke. diem aja, orang villa ya pokoknya kita benar-benar kayak kita kita juga kecewa, tapi mereka juga bahkan mereka nggak ngasih sorry, kayaknya menawarkan menawarkan kompensasi, tapi menginap kembali 1 malam. Saya bilang, "Terima kasih." Maksudnya, "Oke, terima kasih." Maksudnya, "Enggak deh," gitu, "nggak mau lagi." Dari akhirnya saya pulang, dapat kabar tuh malamnya. Malamnya teman saya ngabarin bahwa yang 2 ini kemasukan lagi, Mas, kemasukan lagi, dan karena teman saya juga panik, akhirnya sama dia dan keluarganya dibawa ke orang pinter, barulah
lepasin. Jadi memang dua ini katanya memang ketempelan bahasanya. Jadi memang kalau orang ketempelan ini memang benar-benar harus dilepasin, nggak bisa kayak cuman kayak tadi kita yang misalnya amatir. Jadi kalau memang mereka misalnya yang kemasukannya misalnya sama jin yang lemah, terus juga tipe tipe si orangnya itu pribadinya misalnya emang nggak suka bengong segala macam, itu biasanya emang lebih susah. Nah, ada beberapa orang yang memang kayak apa ya, kayak lemah kali jiwanya gitu ya. Jadi misalnya akan lebih gampang dan bisa kemungkinan ketempelannya lebih gede gitu. Nah, jadi Atau auranya itu cocok ya? auranya cocok. Jadi yang dua orang ini benar-benar keikutan dan ya udah itu pokoknya kita harus sampai ke orang pinter baru benar-benar lepas tuh hilang. Nah, kalau yang ini nyambungin sama tadi pertanyaan Mas waktu pengalaman saya pertama kali ada imbasnya nggak? Kalau yang ini ada Mas. Jadi waktu itu saya 2 hari 3 hari setelah kejadian itu tuh setiap di rumah itu selalu berasa kayak badan saya tuh dingin. Jadi suasananya kayak suasana di puncak. Dingin tuh kayak dingin. Ini kok dingin ya? Maksudnya dingin berasa dingin itu 2 hari 3 hari dan teman saya ternyata ngerasain itu juga. Jadi pokoknya setiap kita mau mandi atau kenapa tuh kayak dinginnya beda, kayak dingin di puncak, dingin gitu ya, dingin menusuk, tuh dingin banget gitu. Jadi itu waktu itu ada afternya. Nah, dan semua itu akhirnya setelah kejadian itu kayak mulai kejawab bahwa pertama teman saya itu maksa villa bahwa dibilang udah kamar full tapi dia tetap minta cariin. Jadi kita dikasih kamar yang harusnya nggak boleh dipakai. Oh, kamar yang emang dikosongin sengaja. Yes, villa ini kosong dan nggak boleh dipakai. Tapi karena teman saya maksa, dibuka lah. Karena sempat waktu kita baru nyampe, teman saya ada yang bilang, ini kok banyak debunya ya. Cuman saya nggak terlalu ngeh dan nggak terlalu menanggapi. Cuman kayak, masa sih, masa villa ada debunya? Maksudnya kayak, nggak mungkin lah, kita kan, kita udah sewa, saya bilang gitu. Cuman memang pas di awal datang ada yang bilang gitu, kayak, ini kok banyak debunya ya gitu. Gitu, jadi kejawab lah kayak satu, ya bahwa itu ternyata kamarnya nggak boleh dipakai harusnya, entah kenapa, dan orang villa sepertinya udah tahu, udah memprediksi bahwa itu bakal kejadian, makanya mereka nggak kaget. Ya makanya waktu itu saya juga jadi nggak terlalu marah ke villanya, karena saya pikir nggak, ini teman saya yang salah sih kayaknya, karena dia maksa-maksa untuk tetap buka villa. Jadi mungkin bagi teman-teman semua, kalau misalnya hotelnya penuh, sebaiknya ya nggak usah maksa-maksa, kayak, "Mas, ada kali Mas, 1 kamar," saran saya mendingan nggak usah, karena nggak tahu kamar apa yang nanti dikasih ke Anda. Jadi taatin aja. Soalnya soalnya ngomong-ngomong, teman saya pernah cerita juga, Mas. Jadi dia dulu katanya, ini agak keluar dikit ya, tapi ada hubungannya sama ini. Jadi teman saya pernah cerita, jadi dia pernah ada gathering kantor, keluar kota lah, Mas, keluar kota, terus kan ya udah ada beberapa hotel yang di-booking, akhirnya diborong sama company-nya kan buat karyawan-karyawannya. Nah, teman saya itu waktu itu tiba-tiba kayak minta request ada di satu hotel, dia maunya di situ. Padahal udah penuh katanya. Dia minta di situ, akhirnya dikasih. Nah, hampir sama kejadiannya, Mas. Jadi katanya, akhirnya dia dikasih hotel nih, oh ada deh gitu. Pas dibuka, itu kata dia dari awal dia datang itu digangguin belum sampai malam dia minta pindah. Dia minta keluar. Itu jadi ya begitulah, mungkin salah satu moral story-nya kayak, ya kalau misalnya ke hotel atau apa, kalau emang dibilang nggak ada kamar, mendingan dipatuhin aja, maksudnya kayak mendingan, oh ya udah gitu, jangan maksa-maksa. Ada, nanti kita nggak tahu kamar apa yang dikasih ke kita kan, maksudnya kamar-kamar yang nggak tahu bekas apa gitu. Nah, terus udah gitu, cerita-cerita setelah kejadian itu, Mas, jadi, ya pokoknya kalau buat saya pertama sih dari nambah ilmu kan, nambah ilmu, ya itu nambah ilmu, misalnya kayak, ya ada perbekalan kalau misalnya nanti ada kejadian kayak gini lagi, udah tahu lah harus ngapain. Terus cerita dari teman-teman yang kesurupan itu, jadi pertama, anak yang pertama kesurupan itu, yang sendirian, itu kejadiannya sebelum dia kesurupan gini, Mas, dia bilang, dia itu nelfon. Dia terima telepon, dia jalan ke depan villa gitulah, ke depan bangunan villa, karena dia nelfon kan, menjauh dari kita lah. Terus kata dia tuh ngelihat di bawah, itu kan bukit-bukit gitu ya, dia lihat di bawah ada anak kecil, Mas, ada anak kecil. Merinding Ada tuh. anak kecil, iya makanya, saya juga merinding. Ada anak kecil malam-malam, pakai celana pendek, nggak pakai baju, terus Oke. lari-lari. Dia tuh lihat katanya dari jauh, dari dia masih jauh sampai dia lari ke dia gitu, dia tuh lihat kayak, "Itu anak kecil siapa?" Cuman karena dia lagi telepon, dia nggak ngeh kan. Dia lihat itu anak kecil ada main, terus nyamperin ke dia,
dan dia ngajakin main, katanya kayak, "Om main yuk Om," gitu. Sumpah, jadi kayak nah, setelah itu kata Malu-malu, dia, setelah itu dia langsung black nggak out sadar. katanya, langsung abis dia kayak si anak kecil ngajakin main, saya menelpon, dia langsung nggak sadar. Itu cerita yang satu. Terus ada lagi cerita dari 2 orang, enggak, dari si 3 orang ini, yang kesurupan itu mereka cerita, waktu si jinnya ini keluar, mereka tuh ngelihat makhluknya, keluar dari badan mereka gitu. Hmm. Jadi, ada yang cerita bentuknya itu dia kakek-kakek, Hmm. kurus, Hmm. jadi kayak kurus, kayak tulang semua, tapi dia jalannya merangkak kayak laba-laba gitu. Hmm. Kayak jadi keluar dari badannya dia gitu, lari, kata dia gitu. Serem juga ya. Serem juga lumayan ya. Terus ada lagi Ngebayanginnya cerita serem. banget. Jadi, nah, ternyata teman saya yang bantuin saya ngeluarin itu, dia punya, kalau nggak salah kakek atau om gitu ya, yang bisa ngelihat gitu-gitu. Akhirnya dia dia kayak coba curhat, dan si omnya ini katanya bisa, si om atau kakeknya ini kayak bisa menerawang. Jadi dia tuh cerita katanya memang villa itu nggak boleh dibuka, dan itu kayak jadi sarangnya atau apa, pokoknya banyak lah di situ. Jadi Hmm. jadi katanya waktu kita keluar dari villa itu Mas, itu katanya penuh di sana. Di atas Hmm. atas di Hmm. atas atas atap segala macam penuh. Terus mereka itu terganggu katanya. Jadi ya pertama, selain memang kita harusnya nggak boleh di situ, jadi waktu saya tidur, yang saya nggak tahu adalah waktu saya tidur itu kan ada sepupunya teman-teman saya, masih anak SMA gitu kan. Hmm. Mereka tuh kayak main gitar, ketawa-ketawa Hmm. di Hmm. teras villa. Hmm. Hmm. Padahal udah malam, ketawa-ketawa. Sampai katanya yang kesurupan itu sempat bercandain setan gitu. Kayak, itu setan apa gitu-gitu. Maksudnya Hmm. mulutnya biasanya kan anak-anak kecil kan. Hmm. Kayak gitu. Nah, itu yang bikin mereka marah sebenarnya, selain Hmm. selain juga karena kita nginep di situ, Hmm. gitu. Nah, terus terus kalau kalau masalah waktu kita di mobil yang saya bilang, saya cerita, saya kayak berat banget. Jadi tuh katanya, ya mereka ini kan marah sama kita. Terus karena saya dan teman saya berhasil mengeluarkan, jadi waktu di mobil itu katanya mereka tuh ngerubungin mobil kita, Hmm. dan dia mau masuk ke kita, kayak Hmm. maksa mau masuk, Hmm. gitu. Tapi akhirnya nggak berhasil. Hmm. Gitu. Ya udah gitu sih ceritanya, kayak intinya sudah selesai semenjak kita bawa ke orang pinter itu. Jadi benar-benar lepas dan udah nggak ada kejadian lagi tuh. Jadi Gitu sih. Hmm? pada intinya sih seperti film The Others kali, dalam arti manusia bisa mengganggu makhluk halus atau makhluk halus bisa mengganggu manusia Iya, ya. Benar ya? Ya. betul. Benar. Dan istilahnya di saat tanda kutip auranya pas, ya bisa saling Mm-mm, melihat. betul. Tapi ya tadi itu, ini dalam arti kita kan kalau saya sih saya percaya gini, di dunia ini kita ada dua dunia yang jalannya selaras. Mm-mm, Kita bilang yang satu dunia halus, yang satu dunia manusia. mm-mm, Nah, mereka tidak akan mengganggu kita dan kita berharap jangan mengganggu mereka. mm-mm, Sebenarnya seperti itu. Jadi mm-mm, jalan selaras tanpa saling mengganggu nih. Karena mm-mm, tanpa sadar itu, ya tadi itu mungkin ngomong sembarangan, mm-mm. mungkin istilahnya geradak-gerudukin istilahnya Iya. apa yang menjadi tempat mereka seperti itu Mm-mm, ya. Eh, mm-mm, itu dia tuh, apalagi salah ngomong. Nah, jadi pas saat itu terjadi, ya mungkin dan auranya ada yang cocok. Nah, ini mm-mm, dia nih, jadi istilahnya clash nih, seperti itu. mm-mm, mm-mm. Ya kurang Benar, lebih benar, benar. seperti itu ya Mas ya. Jadi kayak kalau saya sih anggapnya gini sih Mas. Jadi ya kan karena kita berdampingan tapi beda apa ya, beda alam. Saya makanya kenapa nggak terlalu takut, karena saya anggap gini aja sih. Anggap saja makhluk-makhluk ini ya kan memang ada sekitar kita nih. Jadi Mhm, anggap aja mereka tuh kayak, misalnya kita ngeliat cicak, ya ya ada gitu, tapi kita nggak harus takut betul. gitu loh. Maksudnya kayak ya mereka nih ada di sekitar kita gitu ya. Ya anggaplah kayak kucing lewat, atau Mhm, anjing yang kita nggak tahu dari mana lewat, cicak lewat, atau burung lewat. Anggap aja kayak gitu, tapi intinya sebenarnya kayak, ya kita tapi nggak usah takut. Maksudnya ngapain takut kalau emang kita nggak ganggu dan nggak gitu. Jadi kayak, makanya saya sih sebenarnya kalau kalau saya sekarang yang udah lebih dewasa, maksudnya udah nggak terlalu takut juga, ya kalau misalnya ngerasain ada, ya benar-benar kayak maksud saya, oh ya udah, nggak usah takut. Maksudnya, oh ya udah emang dia ada. Misalnya dia di situ, oh dia di situ, ya udah. Maksudnya udah selesai, kayak ya kayak kita ngeliat cicak ada di atap aja, gimana sih, kayak oh ada cicak, that's it, udah. Kalau lo mau usir ya usir. Kalau menurut lo dia biarin aja di situ, ya udah biarin aja. Jadi sekarang jadi secil itu, karena maksudnya gini,
ya kayak ya kayak misalnya gini, kalau kita memang secara derajat, kalau saya percaya kita lebih tinggi dari mereka gitu. Kita lebih terhormat, kita lebih ya maksudnya gini, kalau ini kan di bumi, di dunia ya, tetap ini tuh punya kita, ini tuh alam kita. Jadi maksudnya gini, jadi kalau lo muncul di sini, ya sorry to say nih, lo yang numpang gitu. Jadi kayak kalau lo cuma nongol doang ya udah kayak tidak Jangan mengganggu ganggu. gue, biarin aja. Cuman kalau lo sampai ganggu misalnya, ya kalau saya sih biasanya saya teriakin. Kayak misalnya, "Ini ngapain sih lo, pergi nggak?" Saya gituin. Iya, betul betul. Dan mereka ini percayalah nggak sekuat itu, mereka tuh cuman kekuatannya ya bisa nongol. Ya memang nongolnya kadang-kadang bentuknya nggak enak sih ya, cuman maksudnya nongol, sama paling geser-geser barang. Terus Betul. kayak, "Hah? Lu cuma bisa geser barang doang?" Maksudnya kayak, apa maksudnya ngapain takut? Maksudnya gitu loh, kayak, "Apaan sih?" Jadi kayak, "Udah sana pergi aja." Gitu. Jadi, ya itu jadinya kalau sekarang ya biasa aja, maksudnya biasanya tuh, ya biasa aja kalau emang mereka misalnya bentuknya serem, ya elah lu cuma bisa kayak gitu doang gitu. Lu gua timpuk aja mungkin lu kena, maksudnya gitu loh. Jadi kayak, "Dia apaan sih?" Gitu. Jadi gitu, sekarang kalau me ngelihat yang kayak gitu tuh malah malah, saya misalnya gini, misalnya ke suatu tempat gitu ya, terus kayak misalnya di satu titik saya tuh ngerasa ada sesuatu lah, atau di balik apa ada sesuatu, saya lihat dulu baru saya tenang. Oh, Kayak saya jadi harus lihat dulu. penasaran. Heeh, Oh, jadi kayak, tuh kan kosong gitu. iya. Udah, maksudnya dibanding kayak diem aja terus Belaga terus nggak malah jadi malah jadi merinding belaga ya, nggak ada apa-apa, makin tapi digodain ya. tapi kan malah jadi merinding kan, kepikiran kan, karena kayak, "Ini kok kayak ada yang ngumpet, siapa nih?" Gitu. Tapi kalau lu udah lihat, jadi lu tenang. Itu sih, kalau jadinya banyak belajar dan jadi lebih berani aja sih. Pernah lagi gerak-gerakin barang nggak ya? Bentar. Paling apa ya, kalau yang nah itu tadi kalau gerakin barang nggak pernah yang kayak, jadi kalau saya prinsipnya gini ya, kalau ada hal-hal kayak gitu, harus bener-bener kayak memenuhi kriteria bahwa itu beneran misalnya gini, saya harus memastikan itu bener-bener gerak nggak wajar gitu loh. Jadi kayak Oke. kadang kalau kalau misalnya kayak suka ada kan, Hmm. pernah nggak sih Mas ngeliat kayak misalnya satu pohon, ada satu daun yang tiba-tiba Hmm. goyang-goyang sendiri, Hmm. Hmm. yang kayak satu helai gitu. Hmm. Nah, kata itu kan ada orang yang bilang itu ada yang gerakin gitu. Tapi Hmm. kalau saya mikir kayak, enggak sih, maksudnya itu bisa aja kayak mungkin Angin. dia dahannya terlalu rendah, jadi yang satu ini kayak goyang-goyang sendiri. Hmm. Kecuali emang udah aneh banget itu, misalnya kayak udah pohonnya mati, tiba-tiba dia glek gitu, itu kan kayak, hah, ini nggak masuk akal nih. Tapi kalau kalau menurut saya masih bisa kayak, enggak, itu mah enggak sih gitu. Hmm. Nah, kebetulan juga belum pernah lihat yang kayak misalnya tiba-tiba apa geser sampai ngrek, misalnya muter, hah, gitu. Gitu. Lagi nelfon, bentar ya. Nah, kalau saya Itu sih, pengalaman jadi saya ini oh dua iya, hari lalu, gimana Mas, kalau Mas? Hah? 2 hari lalu, benar-benar 2 hari lalu Heeh, itu lagi buang air besar, buang hajat, oke oke toilet lagi duduk, tiba-tiba shower nyala sendiri, naik ke atas. oke, itu pengen positive thinking juga agak susah ya? Ya saya bingung, nah dalam arti, bingung, tapi saya sih nggak takut, dalam arti, oh nyala, ya udah tunggu tunggu sampai saya kelar buang Heeh, hajat baru saya kita matiin. matiin? Itu udah kelar, Heeh, udah. Yang penting cuman nyala, iya, saat itu sih saya bener-bener nggak takut, nggak apa, mhm cuman lagi buang hajat nih, lagi enak-enak, mhm. tiba-tiba shower bisa nyala, cur gitu. Shower saya itu nyalanya bukan ditutup, tapi diangkat itu, ngerti nggak? Shower Wow, yang iya gitu. iya iya. Nah, Jadi kayak saya kepencet nggak mungkin ya? nah mungkin nggak ada. Saya kan sendiri di kamar mandi. Mhm Terus dalam arti kalau shower itu sebelum saya masuk dinaikin pasti udah nyala duluan mhm, dong. Masuk akal kan? bener bener bener. Masuk nyala duluan dong. Nggak mungkin lagi nggak ada air tiba-tiba Heeh, ada air, itu nggak. iya iya iya. Kebetulan lagi nggak beda dengan kayak mati lampu, mati pompa, kita coba Mhm nyalain nggak nyala, terus lupa dimatiin tiba-tiba nyala, itu kan beda. Kemarin itu mhm nggak ada mhm. kejadian kayak gitu. Nah kayak gitu tuh, ini benar-benar kejadian 2 hari yang lalu ini kali pertama saya mengalami hal yang seperti itu. Kalau yang lihat-lihat sih saya udah sering, yang lihat-lihat itu sering. Oh Tapi gitu? yang shower ini benar-benar baru kali pertama ini bisa, dalam arti secara logika saya gimana bisa naik ke atasnya. Cuman yang saya penasaran gimana gimana bisa gitu. Iya iya iya. Kayak Tapi pengen, ya itu tadi, pengen pengen positive thinking kayaknya nggak mungkin sih ya, kayaknya ini aneh sih gitu. betul, tapi takut sih kagak sih saya. Cuman saya penasaran aja, maksudnya pertama siapa? Ya, istilahnya kita ngomong siapa. Mhm. Yang kedua tujuannya apa?
Seperti itu. Heeh. Dan itu siang-siang, bukan malam, bukan malam, siang-siang. Oke. Siang-siang, bahkan saya nanya ke orang rumah, tadi ada yang nyalain nggak sih ke atas? Enggak ada yang Hmm. make, nggak ada yang make kok, dia bilang. Oh ya udah kalau itu, ya udah, mungkin saya ada yang iseng naikin ke atas, tapi jujur itu saat itu sih saya nggak merasa horor sih, Biasa aja ya. biasa aja sih, nggak Iyalah, tiba-tiba takut gitu. jangan kasih panggung juga ke mereka. Terus saya mikirnya gitu, kayak misalnya ada yang kayak gerak nih saya lihat, udah biasa aja. Betul. Maksudnya kayak, oh gerak, ya udah matiin. Udah. Kayak lo pikir berhasil, maksudnya gitu loh. Kayak Hmm. lah lo pengen ledekin gue gitu. Apaan sih? Kalau saya seringnya ngomel. Misalnya kayak, apaan sih? Saya matiin. Sekali lagi gue timpuk loh. Saya gituin, maksudnya kayak, ya emang kita ngomelin kayak ada anak nakal gitu loh. Iya iseng kadang-kadang ya Ya gitu. iseng kan? Maksudnya Hmm. kayak apaan sih? Tuh, berisik. Udah. Atau misalnya tiba-tiba kita merinding kayak ketiup-ketiup gitu, Iya, ya. kita merasa nggak nyaman ya kita Heeh. bilang aja mas ya udahlah nggak usah ganggu, gue nggak ganggu lu, Iya. ganggu gue Heeh, istilahnya heeh. gitu kan. Iya. Berarti kalau misalkan kecuali kalau udah ganggu-ganggu kan ya kita kan ngomong kan istilahnya antara ngusir ya kita ngomong ya. Kan kita Mhm, kan punya mhm, punya istilahnya punya kepercayaan masing-masing, punya Tuhan mhm, masing-masing ya. Dalam mhm. arti ya pasti itu ya kita kan udah diberikan iman segala macam itu ya itu beda beda hal. Tapi misalkan Iya. kalau cuma iseng ya udah enough ya pergi aja Mhm. nggak usah iseng lagi. Bukan saatnya main-main. Iya, dan emang mereka itu kan iseng, jadi gini loh, mereka itu iseng dan mereka emang tujuannya nggak baik, gitu. Masa kayak, ya entah godain kita, ngeledek kita, atau misalnya kayak kasih aura negatif tuh yang bikin kita males, yang Betul. bikin kita apa, gitu-gitu loh. Jadi Hmm. jadi maksudnya kalau menurut saya sih memang mereka mostly, nggak baik, makanya saya selalu dengan cara-cara yang kalau misalnya dibilang mungkin kurang sopan ya, misalnya kayak Hmm. maksudnya gini, ya ya tetap kayak kita kita dimanapun ya tetap beretika tadi kan, kayak nggak berisik, nggak apa, tapi kalau udah misalnya dia iseng, saya tuh langsung marah, maksudnya kayak, "Ngapain sih? Diem nggak?" Saya gituin. Betul betul. Nah, Udah, habis itu berhenti biasanya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, misalnya kita Mhm. kita marah dan kita lawan. Yang kedua, kita cuekin. Nah, Iya, cuekin aja, bener bener. salah satu kejadian itu yang waktu itu saya sering-sering, bukan sering sih, saya beberapa kali itu tanda Heeh. kutip yang orang-orang bilang itu ketindihan. Nah, ketindihan Oh, itu ada satu rep-repan ya? istilahnya gitu ya. Kita nggak bisa bangun, nggak Saya bisa belum pernah gerak, seumur hidup. Mhm. nggak bisa ini. Tapi kita Iya, iya. saya Tapi kayak bisa ngelihat. Heeh. Dan itu ada satu kejadian itu saya melihat itu sosok besar, misalnya tangannya itu eee, pegangin badan saya, dalam arti itu ya, Oke. pegangin badan saya lagi tidur, justru pada prinsipnya sekarang nih saya nih, oke kalau secara kedokteran sih ada sih dalam arti, Mhm, nocturnal segala macam paralisis ya. Tapi kalau mhm. misalkan kalau saya sih, sedikit percaya nggak percaya, jadi istilahnya kalau misalkan kalau ngelihat itu, justru kalau saya pribadi itu jangan berusaha melawan, kalau Oke, saya. heeh. Jadi istilahnya misalnya waktu itu awal-awal pertama-tama saya kayak gitu terus saya ingin Iya, melawan, ngelawan, berontak, heeh. makin melawan makin berat. Nah, kalau akhirnya itu saya menemukan istilahnya, ngelihat waktu itu sempat ngelihat tuh sosoknya besar sekali tuh jadi di langit-langit lagi neken Heeh. saya nih istilahnya Oh tangannya ya? banget. Saya ngeliat, ya udahlah, lu mau gini udah terserah lu lah gue tidur Ya lagi. lemesin aja gitu ya, Udah kayak, lemesin aja, "Udah jadi cepetan cepetan," gitu. ya cepetan deh, udah lalu terserah deh. Habis itu udah. Iya, iya, iya. Justru maksudnya kalau buat buat saya pribadi, Heeh. cocoknya seperti itu. Mhm, Oh, mhm. kita kan, udahlah terserah lah, udahlah, gue mau tidur, jangan ganggu, istilahnya Mhm, seperti itu. mhm, mhm. Nah, habis itu setelah itu kelar. Nah, kalau kalau dulu makin kita lawan, susah, nggak bisa. Mhm. Jadi daripada itu pengalaman beberapa kali akhirnya itu mengetahui, ya udahlah terserah lah, gue Ya lemesin. udahlah tidur aja lagi deh gitu kali ya, kayak, "Oh Bukan ada, ya udah ngosongin deh tidur pikiran lagi deh." loh, bukan Iya, iya. ngosongin pikiran, gue bilang, "Udahlah terserah lu Oh, lah, pokoknya lu jangan ganggu lama-lama lah, gue punya Tuhan misalnya, heeh. ngapain kita lawan-lawan?" Seperti itu. Gue percaya dalam arti saya pribadi percaya saya punya Tuhan dalam arti, ya Tuhan Tuhan kita masing-masing pasti menjagain Mhm, kita. mhm, Kecuali tadi itu kita buka buka celah, baik itu bengong, baik itu lagi ada aura negatifnya. Nah mhm, seperti itu mhm, sih. mhm. Itu sih, Iya, iya, karena, ya itu tadi, karena emang tujuan mereka tuh bikin kita takut, bikin kita nggak nyaman, pokoknya intinya buat hal-hal yang nggak baik gitu ya, kayak, ya yang paling simpel itu bikin kita ketakutan, misalnya kayak tadinya kan di tempat gelap mereka nongol tuh, kebayang gini sih, kalau kalau saya bayanginnya gini,
kebayang kayak ada anak-anak kecil yang iseng Mhm. banget, Hmm. kita lagi jalan terus, mereka tuh kayak, "Wah!" gitu misalnya kayak apa, Ah, nakutin, digoda-godain, betul. terus terus kita lari mereka ketawa. Saya bayangin jadi kayak, "Lah, maksudnya kenapa saya harus takut juga ya?" Maksudnya kayak, ya udah Mhm. nongol, ya udah Mhm. antara itu tadi, yang tadi kita bilang, antara omelin atau ya udah biarin aja, kayak nggak ada apa-apa aja, kayak, "Oh ada," kayak bodoh gitu, Hmm, iya iya, ini gitu. menarik nih pembicaraan kita malam ini nih. Mhm, Nah nah, sebelum kita tutup nih Mas Rizky nih, mhm, kira-kira ada pesan nggak untuk sobat BB69 nih, dalam arti kalau mengalami hal-hal tanda kutip yang heeh. horor nih, dalam arti kira-kira harus berbuat apalah atau, sikapnya harus bagaimana? Oke, jadi, apa ya, pertama sih tetap kalau menurut saya memang attitude kita, tata krama kita dimanapun tetap harus yang paling utama gitu. Jadi kayak, Mhm, maksudnya gini, kalaupun nanti ada apa-apa, seenggak-enggaknya bukan karena kecerobohan kita, bukan karena mhm, ibaratnya kita yang songong atau apa gitu. mhm, Karena kalau misal kayak kayak gitu pun ya kebayang ibaratnya kita salah tapi kita ngotot. Jadi kayak apa, pokoknya pokoknya pertama, ya itu tetap kayak misalnya sopan, apa, buka pintu, nggak gerasa gerusuk apalagi tempat baru gitu ya. Tapi kalaupun memang nanti belakangan ada apa-apa, ya pertama pasti jangan panik. mhm, Jangan panik, jangan takut, seperti yang saya bilang tadi, mereka itu nggak sekuat itu, tetap kita manusia tuh kita yang punya alam ini ya, misalnya kita yang punya di dunia ini, kita kita tuh lebih kuat gitu. Jadi apapun agamanya gitu ya, apapun agamanya sebenarnya kalau misalnya kayak lo yakin itu pasti lo akan berani, gitu. mhm, Kalau lo yakin lo akan berani, mhm, dan mereka tuh nggak berani kalau kita berani, mhm, gitu. mhm, Bahkan apa ya, bahkan saya bahkan sempet, gini loh, sempet ya ini mungkin nggak ada datanya, tapi saya tanya beberapa orang, kebanyakan yang sering melihat itu adalah yang takut, gitu. Karena mereka ini muncul memang cari orang yang takut, iya betul, karena nah mereka tujuannya pengen nakut-nakutin, pengen bikin betul, takut, gitu. Nah, jadi ya itu tadi, apapun agama kalian, kalau misalnya kalian percaya sama Tuhan sama ini sih, apa ya, diri kalian tuh jadinya auranya kuat. Jadi pertama mereka emang nggak suka, misalnya kalau, "Ah, ini mah kayaknya nggak seru," ibaratnya gitu ya, kayak, "Ah, ini mah nggak mhm, seru ah, kalau gue godain pasti dia diem aja," gitu. Pasti mereka akan cari yang seru nih, cari yang mhm, takut, mhm, gitu. Nah, mhm, kalau udah kita tadi percaya Tuhan nggak takut, ya udah selebihnya kalau misalnya ngeliat apa-apa ya tadi caranya, kalau emang kalian berani, kalau saran saya sih omelin aja atau mhm, usir, mhm, mhm, mhm. gitu. Kedua, ya udah kayak liatin aja terus nggak usah takut, mereka tuh cuman bisanya gitu doang, bisanya cuman muncul dengan raut seram, percaya deh, kalau ada batu timpuk aja, pasti mereka takut, beneran. Nggak Jadi taunya orang beneran. atau orang beneran, makanya. Oh iya, paling kalaupun mau nimpuk, jangan nimpuk kepalanya ya, kayak badannya aja. Jadi kalau misalnya itu orang, "Pak, maaf," gitu. Bilang aja nggak sengaja, tapi seenggaknya kalian sudah melampiaskan kekesalan kalian sama si makhluk nggak jelas itu, Nggak taunya gitu. orang lagi Pertama sih itu. beneran. Iya, nggak tahu orang orang gila kan ditimpuk, kasihan, nggak salah apa-apa. Tapi anyway, ya pokoknya kalau kita berani, itu biasanya mereka juga nggak akan macam-macam sama kita gitu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai yang punya alam dunia ini harus lebih berani, jangan takut, jangan bengong, sama tadi tata krama, dan ya udah habis itu ya kita hidup memang memang berdampingan seperti yang saya bilang tadi, anggap aja mereka tuh kayak cicak lewat atau kucing lewat atau anjing liar lewat, ya kenapa harus takut, kenapa harus lari, itu biasa aja. Asalkan jangan Gitu tendang sih. anjingnya ya, justru itu. Heeh, jangan tendang anjingnya, kasihan nanti. Nah justru itu kita harus jaga, saling jaga. Iya iya, bener bener. Gitu sih, pokoknya nggak usah takut, jangan kasih panggung mereka. Nah itu, Apaan tuh? katanya itu adalah jangan kasih panggung ya. Yes, jadi kalau misalnya kita di-prank ya udah jangan jangan kaget, jangan teriak, kayak cuman, udah, itu paling paling minimal, Oke oke gitu sih. oke. Thank you banget nih Mas Rizky nih, Sama-sama Mas, ceritanya nih, pengalamannya cukup seru nih, bikin merinding nih saya nih sampai sekarang nih. bikin merinding dan semoga makin banyak yang nggak takut gitu-gituan lah ya, ngapain sih? Justru kita harus harus lihat ini bukannya sebagai, ini sebagai kita memberikan apa, oh ini supaya orang-orang takut, justru kita Hmm, mengambil mengambil cerita dari Mas Rizky ini adalah mhm, pelajaran, supaya kita ini tidak takut lagi justru. Bukan, iya berani, biasa segmen aja. ini sebenarnya untuk,
bukan menjadi lebih takut, tapi kita untuk Yes. mengatasi ketakutan kita ini nih dari pengalaman-pengalaman orang yang mengalami hal-hal tanda kutip itu goib itu seperti itu. Karena balik lagi tadi Betul. seperti yang kita bilang itu kita masing-masing mempunyai istilahnya kepercayaan, mempunyai Mhm. Tuhan, Mhm. dari agama apapun itu ya semuanya pasti mengajarkan itu seperti Mhm. itu. Nah, seru juga nih Mas Rizky nih Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, Mmm, kalau orang-orang pengen lihat nih IG-nya Mas Rizky atau media sosialnya apa di mana nih, Mas? oke. Jadi mungkin kalau misalnya yang mau minta tips mengeluarkan orang kesurupan atau misalnya tips biar nggak takut setan gitu, karena omongan kali ini temanya setan, bisa mungkin tanya-tanya saya di Instagram-nya @rizkyharis, RIZKYHARIS. Oke, nanti dilihat di kolom kolom itunya itu ya. Nanti kita akan tulis IG-nya. Heeh, thank you. Nanti kita bersama, berani, gitu deh. Oke. Sekali lagi thank you nih Mas Rizky untuk Sama-sama Mas Setiawan, thank ngomong di you. segmen cerita horor ini nih. Lain kali kita akan semoga kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol hal lain, mungkin film Betul, ataupun tema-tema hal-hal lain ya, atau hal-hal cerita horor lain, lain ya. horor-horor lain lagi. Benar, nggak apa-apa, seru-seru. Jangan. Nanti malam pengalaman baru lagi. Jangan, nanti kalau misalnya kemarin shower, nanti ada yang nge-flush duluan lagi. Ngeflash duluan. Enak dong ada yang mencetin. Saya belum selesai, udah Asisten. ngeflash duluan ya. Heeh, makanya. Cepetan kita ya, udah suruh cepetan. Mau gantian kali dia. Ya. Oke. Sekali lagi Mas Rizky, thank you banget Mas Rizky. Dan untuk Sama-sama Mas, thank Hai, you. terima kasih untuk mendengarkan segmen kali ini dan jangan lupa mendengarkan episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. Dadah.